Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Sobahul khair ya tulab. Selamat pagi wahai anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Sa'akulu lakum ahlan wa sahlan fi hadal fasli al-lughah arabiyah. Bapak ucapkan selamat datang di kelas bahasa Arab. Mai Muhammad Panji Tawakal Latif dengan saya Bapak Muhammad Panji Tawakal Latif. Nah, untuk pertemuan kali ini setelah kalian menyimak video pertama minggu lalu, sekarang kita akan masuk ke pembahasan atau tarkib. Ingin tahu bagaimana keseruan materinya? Kita simak video berikut ini. Nah baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas domir munfasil dan domir mutasil. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di awal-awal sudah dibahas mengenai isim domir, namun kita akan lebih perdalam lagi ya mengenai isim domir ini. Masih pada ingat kan isim domir? Nah tujuan kita mempelajari domir munfasil dan domir mutasil diharapkan siswa mampu paham dan membedakan mana yang termasuk domir munfasil dan domir mutasil. Yuk semuanya kita bahas saja, langsung ke materi, kita ulas dulu ya, sepintas mengenai tentang domir. Nah domir atau kata ganti, isim domir atau kata ganti yang jumlahnya ada 14, wahumahum, yahuma dan lain sebagainya. Cuman di sini akan dibagi dua. Nah secara global atau secara general, secara bahasa, kata ganti atau isim domir ini, domir jika disertakan dengan kata bahasa Inggris, yaitu grammar, maka ia namanya sama dengan pronoun atau kata ganti untuk suatu benda, isim atau noun. Adanya domir berguna untuk menunjukkan seseorang atau suatu benda dan juga menggantikannya agar benda tersebut tidak terulang dua kali di dalam sebuah kalimat tentunya ya, sehingga kalimat atau paragraf itu menjadi lebih singkat atau efisien. Nah itu ada persamaan ya dengan bahasa Inggris. Kita lanjutkan. Nah meskipun dapat disetarakan dengan pronoun dalam tata bahasa Inggris, namun domir tidak dapat sepenuhnya disamakan dengannya, dengan pronoun ya, karena di dalam tata bahasa Arab atau ilmu nahu, domir terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya ada domir yang muttasil dan domir munfasil. Nah, kita akan bahas nih di pertemuan sekarang. Pertemuan yang terakhir akan membahas mengenai domir muttasil dan domir munfasil. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat ya, karena pembahasan isim domir ini akan terus terpakai materinya sampai nanti kalian kelas 9. Yuk kita lanjutkan lagi, kembali ke materi. Nah, yang pertama domir munfasil. Nah, yang sering kita baca, yang sering kita ucapkan ini ya, sudah tidak asing di telinga kita. Domir munfasil adalah kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa menyambung kepada kata benda atau isim. Sekali lagi, domir munfasil adalah kata ganti yang dapat berdiri sendiri tanpa menyambung kepada kata benda atau isim. Nah, domir munfasil ini kiranya lebih tepat hanya digunakan untuk menjadi sebuah subjek di dalam suatu kalimat. Nah, domir munfasil yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana dan nahnu. Nah ini yang sering kita baca, yang sering kita ulas di kelas mengenai domir munfasil ya. Ingat-ingat, huwa humahum ini termasuk kepada domir munfasil. Nah berikut ini adalah contoh-contoh dari domir munfasil di dalam Al-Quran. Perhatikan kotak atau kolom yang paling atas, di situ ada kul huwallahu ahad. Nah mana coba domirnya? Nah, betul ya. Domir di sini yaitu ada pada kalimat huwa. Huwa ini domirnya
adalah yang berorientasi artinya dia laki-laki satu ya. Nah, terus yang kedua, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, mana di sini domir munfasilnya? Nah, tepat sekali. Domir munfasilnya tidak lain yaitu hum. Hum artinya apa hum? Masih ingat? Hum itu artinya dia laki-laki banyak ya, atau mereka. Yang selanjutnya kolom yang di bawah, wala antum abidu nama a'bud. Nah, antum. Tuh, antum. Kamu laki-laki banyak. Terus selanjutnya wala ana abidum ma'abatum. Nah, ada kata domir ana. Selanjutnya innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Itu ada kata hum ya. Hum apa hum? Nah, sama kayak yang tadi ya. Contohnya hum, dia laki-laki banyak. Yang terakhir di situ ada contohnya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, mana di sini yang termasuk domirnya? Sama seperti contoh yang sebelumnya yang di atas itu hum ya. Orientasinya itu artinya dia laki-laki banyak atau mereka laki-laki. Kita lanjutkan. Yang kedua, tadi setelah membahas domir munfasil, sekarang masuk kepada domir mutasil. Nah, ini yang akan jadi pembeda dari pembahasan sebelumnya. Domir mutasil yaitu sama halnya dengan domir munfasil. Namun, domir mutasil juga merupakan kata ganti yang menunjukkan seseorang atau sebuah benda. Hanya saja, domir yang satu ini atau domir mutasil ini tidak dapat berdiri sendiri layaknya domir munfasil. Nah, kalau tadi kan domir munfasil berdiri sendiri. Nah, kalau domir mutasil tidak bisa. Ia selalu menyatu dengan kata benda atau kata kerja lainnya. Nanti ada contoh-contohnya. Kalau tadi domir munfasil kan huwa huma hum, itu bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan yang lainnya juga ya. Huwa dia laki-laki satu. Nah, kalau domir mutasil kan tadi dijelaskan harus atau memerlukan disandingkan dengan kalimat lainnya. Contoh. Nah, ketika berdiri sendiri domir mutasil ini, misalkan ini yang pertama ada hu. Hu itu sama dengan domir munfasilnya huwa. Hu huwa. Huma huma sama. Terus hum yaitu dengan hum. Jadi ambil akhirannya misalkan gini, kalau kita di dalam berdoa Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, kalau untuk perempuan Allahumma gfir laha. Kalau kita mendoakan orangnya ada di depan kita laki-laki Allahumma gfir laka. Kalau kita mendoakan orang di depan kita atau orang yang diajak bicara dengan kita perempuan Allahumma gfir laki, itu domirnya kepada anti seperti itu ya. Nah, hu huma hum, ha huma hunna. Nah, untuk domir anta ka kuma kum, ki kuma kunna. Nah, untuk domir ana itu akhirannya pakai ya mati. Nah, untuk domir nahnu pakai na. Misalkan kolamun pulpena. Ini si domir ana ini tidak bisa berdiri sendiri. Misalkan ya mati aja. Kan gak jelas ya. Atau misalkan ketika domir nahnu na aja. Kan gak jelas ya. Maka ini harus dibarengkan dengan kalimat yang lainnya. Misalkan ketika domir ini disandingkan dengan domir mutasil ini disandingkan dengan isim. Misalkan kolamun pulpen. Jadi pulpen kita jadi kolamuna gitu. Misalkan dengan domir ana, di sini kalau domir mutasilnya kan pakai ya mati ya sukun. Pulpen saya jadi kolami. Nah, begitu ya. Jadi ketika dengan isim itu menjadi kepemilikan. Nah, itu ya. Sekali lagi ya. Jadi, domir mutasil itu merupakan kata ganti yang tidak dapat berdiri sendiri.
layaknya domir munfasil yang tadi, yang sebelumnya. Nah, si domir mutasil ini selalu menyatu dengan kata benda atau kata kerja yang lainnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri ya, diingat-ingat. Nah, ketika domir itu menyatu dengan kata benda, ia berperan menjadi kata keterangan milik terhadap benda tersebut. Jadi kata kepemilikan. Dulu udah dibahas ketika di kelas atau ketika tatap muka. Sempat sebagian dibahas itu mengenai kata kerja kepemilikan yang huha kakina. Nah, ternyata di sini semuanya ada 14 termasuk kepada kategori domir mutasil ya. Nah, tetapi ketika ia menyatu dalam kata kerja, ia bisa saja menjadi subjek atau objek dari kata kerja itu. Begitu pula ketika ia menyatu dengan haraf jar, ia menjadi objek yang dituju dari haraf jar tersebut. Atau di dalam bahasa Inggris dikenal dengan object of preposition. Ya, awas diingat ya. Jadi ketika menyatu dengan isim, dengan kata benda, ia menjadi kata keterangan. Ketika menjadi dengan fiil, ia bisa saja menjadi subjek atau objek. Dengan haraf jar, ia akan menjadi objek ya. Nah, ini adalah contoh-contoh domir mutasil di dalam Al-Quran. Nah, ini contoh-contohnya ya, beberapa contohnya. Perhatikan kotak yang berada di paling atas sebelah kanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka tuh di situ ada ka, wa iyyaka tadi kan hu, ha, huma, hum. Nanti dilihat lagi ya, kembali tadi di pengertian sudah dibahas. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di mana di sini domir mutasilnya yaitu ka. Sungguhnya kamu lah iyyaka ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini yang mana nih domir mutasilnya? Nah, terletak di dalam yaitu ada huruf na. Nah, itu menunjukkan domir nahnu. Selanjutnya yang bawahnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tuh. Wabil akhirati hum yuqinun. Tuh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Tuh, kaknya di situ menjadi contoh sebagai ciri domir mutasil. Selanjutnya yang terakhir yang bawah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Tuh, wa ulaika humul muflihun. Nah, di sini ada beberapa nih. Ulaika berarti domirnya mengacu kepada domir anta. Domir mutasilnya ka, domir munfasilnya anta. Terus rabbihim tuh ada ya. Terus yang paling atas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu juga sama. Nah, contoh yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba ada yang tahu di sini mana contoh dari domir mutasilnya? Nah, tidak lain di sini ada di pada huruf hi. Hi ini domir munfasilnya berorientasi kepada domir hiya ya. Terus selanjutnya yang di bawah terakhir, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawatu walahum adzabun azim. Nah, di sini ada beberapa nih domir mutasilnya. Ala qulubihim, nah di situ ada him, terus ala sam'ihim wa ala absarihim walahum adzabun azim. Nah, hum dengan him ya. Him dengan hum. Nah, yang terakhir di sini ada contohnya ala innahum humul mufsiduna walakil la yash'urun. Coba ada yang tahu mana saja? Nih dikasih beberapa contoh nih di dalam Al-Qur'an. Nah, yang pertama ada hum, innahum. Kalau hum berarti domirnya menuju ke domir hum ya, sama humul mufsiduna walakil la yash'urun. Nah, mungkin itu beberapa contoh dari domir mutasil di dalam Al-Quran. Demikian penjelasan singkat mengenai domir dalam tata bahasa Arab beserta contoh-contohnya di dalam Al-Quran.
Nah, sedikit banyaknya mudah-mudahan kalian sekarang bisa paham ketika sedang membaca Al-Quran dan ketemu dengan beberapa macam domir tersebut ya, baik domir mutasil ataupun domir munfasil. Nah, sedikit banyaknya semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam ketika membaca Al-Quran. Mungkin itu saja, nanti di akhir jangan lupa di pertemuan yang paling terakhir ini Bapak mohon untuk mengisi evaluasinya dengan lebih teliti dan dikerjakan sesuai waktunya. Jangan dinanti-nanti ya. Nah, gimana? Seru kan materi yang tadi? Nah, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat dipahami, dapat diamalkan dengan baik ya. Sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab. Nah, untuk pertemuan sekarang Bapak rasa cukupkan sekian dulu. Kita lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, jangan bosan-bosan, terus pantengin channel YouTube ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.